warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Pratama Rostaningrum, NIM 225.106 dari kelas 20A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin melibatkan kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon, kemudian diedarkan oleh darah menuju bagian-bagian tubuh yang memiliki reseptor. Jenis endokrin dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Kelenjar endokrin yang pertama yang akan dibahas yaitu 1. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme biologis tubuh. Salah satu contoh dari ritme biologis tubuh yaitu mengatur kapan manusia tidur dan mengatur kapan manusia bangun. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus sangat penting bagi sekresi hormon pada bagian hipofisis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon, diantaranya adalah kortikotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, tropin releasing hormone, dan prolaktin releasing hormone. Berikut adalah salah satu contoh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang akan mempengaruhi hipofisis. Hipotalamus menghasilkan tryptopin, hormon yang dibawa oleh darah dan terpengaruh terhadap reseptor-reseptor yang ada pada hipofisis anterior. Pada bagian hipofisis anterior, TRH akan mempengaruhi sel-sel tersebut untuk mensekresikan hormon TSH. Kelenjar endokrin yang disebut dengan master of gland adalah hipofisis atau pituitary hipofisis disebut dengan master of gland karena dapat mengatur pengeluaran hormon pada kelenjar endokrin yang lain. Hipofisis terdiri dari dua bagian, yaitu anterior dan posterior. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 5 jenis hormon. Yang pertama adalah somatotropin atau GH. Somatotropin mengatur proses pertumbuhan tubuh. Yang kedua, gonadotropin atau FSH dan LH. FSH berperan dalam proses pertumbuhan folikel, sedangkan LH untuk proses ovulasi. Yang ketiga, adenokortikotropin atau ACTH yang memacu kelenjar adrenal korteks menghasilkan hormon. Yang keempat, tirotropin stimulating atau TSH yang memacu kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin, dan yang terakhir adalah prolaktin atau LTH yang berperan dalam proses pengeluaran ASI. Hipofisis bagian posterior menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu 1. Antidiuretik hormon atau ADH dan 2. Oksitosin. Antidiuretik hormon berperan dalam proses reabsorpsi air ginjal, sedangkan oksitosin berperan untuk kontraksi rahim pada saat persalinan. Jenis endokrin yang lain adalah tiroid dan paratiroid. Tiroid menghasilkan 2 kelenjar hormon, yaitu tiroksin dan kalsitoninin. Sedangkan paratiroid menghasilkan paratohormon. Tiroksin merupakan hormon yang mengatur metabolisme tubuh serta perkembangan mental, sedangkan kalsitoninin menurunkan kalsium di dalam darah dengan cara menimbunnya di dalam tulang. Beda dengan halnya paratiroid yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan cara mengambilnya dari tulang. Kelenjar endokrin yang termasuk juga sebagai kelenjar eksokrin adalah pankreas. Bagian pankreas yang termasuk kelenjar ke dalam kelenjar endokrin adalah pulau Langerhans. Pada bagian pulau Langerhans terdapat 3 jenis sel, yaitu sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon yang berperan dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Sel beta menghasilkan insulin yang menurunkan kadar glukosa dalam darah, serta sel delta menghasilkan somatostatin yang menghambat hormon pertumbuhan. Kelenjar endokrin berikutnya adalah kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian korteks kelenjar adrenal menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu
glukortikoid, mineralkortikoid, dan gonadokortikoid. Glukortikoid berperan saat kita stres dengan cara meningkatkan laju glukogenesis, yaitu pembentukan glukosa. Mineralokortikoid berperan dalam proses mengatur kadar mineral dalam darah, dan gonadokortikoid bekerja sama dengan hormon reproduksi lainnya, berperan dalam proses mengatur jenis sekunder pada pria maupun wanita. Bagian medula kelenjar adrenal menghasilkan dua jenis hormon, yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Kedua jenis hormon tersebut berperan pada saat kita ketakutan atau melakukan hal-hal yang ekstrim dengan cara meningkatkan denyut jantung dan denyut pernapasan. Adrenalin memiliki kemiripan dengan glukogen, yaitu meningkatkan glukosa dalam darah. Kelenjar endokrin yang terakhir adalah kelenjar gonad. Pada pria, kelenjar gonad berupa testis, sedangkan pada wanita adalah ovarium. Bagian testis yang menghasilkan hormon adalah sel Leydig atau intervarial cell. Sel tersebut menghasilkan testosteron yang berperan dalam menentukan sekunder pada pria. Ovarium menghasilkan dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen berperan untuk mengatur ciri sekunder pada wanita, sedangkan progesteron mempertahankan kekebalan dinding rahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.